biasa lawan Ungke banyak 1000 alasan lah buat dia jatuh, dia nggak jatuh. Dia benar-benar datang tanpa pelatih. Terus sekarang dia udah dapat pelatih, Bang Andri Gobin, mantep pukulannya, kokoh, kuda-kudanya kokoh, tahu stylenya seperti apa, punya pukulan-pukulan counter, dan sebenarnya bahkan banyak loh petinju-petinju profesional bermain 3-5 pertandingan pertama bahkan nggak punya pukulan counter. Ya. Andi Cobra petinju influencer punya pukulan counter. Usah itu. Iya, pukulan counter tuh butuh banyak hal lah, bukan cuma dipelajarin pas pending ya guys ya. Nomor 2, Uncle Kong. Uncle Kong itu kalau dia bukan anak punya kapal tongkang guys. Kalau dia lahir hidupnya mau nggak mau dia harus bertanding jadi petinju profesional fix 1000%. 1000%. Betul. Dia dulu latihan combat sport buat seneng-seneng doang guys. Tapi pukulannya bentuknya kayak petinju profesional 10 tahun main. Cuman memang mungkin kalau pengalamannya dipupuk, fisiknya dibikin buat jadi petinju atau petarung, aduh guys. Pilih orang yang sama kelas beratnya sama dia, tidur 1000%. Uncle Kong. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu top 1. Top 1 petinju influencer ya. Tadi gue pikir dunia. Satu tadi udah nyelipin Jack Paul, siapa ya? Satu influencer ya. Ya. Sebenarnya aku males sih ngasih dia di influencer, tapi mestinya Ungke. Cuman Ungke kan sebenarnya atlet ya. Nah, ya itu. Saya juga belum mendalami banget. Ungke lah. Kakak Ungke. Paris Fernandes enggak. Oke, ini saya kasih tau memang ya sebelum kita pilih. Kenapa tidak Paris? Karena Paris ada di box rec. Jadi nggak ada Paris. Ungke pun itu sebenarnya ada di box rec. Sebenarnya hampir semua orang yang tanding di Bion ada di box rec sih. Oke, jadi yang influencer benar-benar influencer ya. Kalian jangan sebut Yahya apa. Itu bukan influencer. Oke. Top 5 influencer. Tapi kalau bukan Ungke siapa ya? Ada dulu, Adam, John, Jaden. Ya anggap aja itu 5 lah guys. Kalau nggak ada Ungke tadi tuker-tukeran 3 sama 2-nya Jaden sama Andi, tergantung siapa yang menang. Oke. Kalau dari saya top 5 itu yang kelima Jeremy Lakwani. Oke. Top 4 Kakak Cim. Kakak Cim. Kakak Cim kalau staminanya nggak habis, gila tinjunya bagus. Kalau dia udah bisa mukul, tangannya nggak begini, mungkin bisa. Saya kenapa sebut Kakak Cim? Kemarin dia main bagus sih sama Ibas sebenarnya. Cuma memang Ibas persiapannya lebih matang daripada dia. Udah. Oke, kalau di breakdown ronde per ronde. Cima win every round. Jujur ya. Sebenarnya. Cuma kalah di ronde terakhir. Iya 2 ronde pertama, terus ronde terakhir dia KO. Nyungsep. Dia jatuh sekali dan dia berdiri sampai akhir pun dia harusnya menang, guys. Karena Oke, kalau Adam lawan Ibas menang siapa? Ibas mainnya pintar, gimana? Adam lawan Ibas menang siapa? Masih Adam karena Ibas memang pengalamannya belum. Tapi dikasihlah Ibas sekali 2 kali main lagi, yakin Ibas menang. Ibas persiapannya di PSBC gila, di staminanya itu wow. Bisa gitu ya. Oke, tapi cuma nomor 4 ya. Kaki bawahnya nggak ada jempolnya satu tahu. Yang kanan apa yang kiri gitu. Ibas nggak punya jempol kaki. Saya nggak tahu itu. Pak. Jadi dia nggak bisa pakai sendal jepit. Tanya Ibas. Tapi kok bisa ya dia nggak jatuh ya? Makanya tumpuannya udah nggak ada itu satu kaki. Padahal iya tumpuan paling penting loh. Maksudnya petinju generate power terakhir lepas powernya itu pakai jempol padahal. Orang kan nginjek
Straight aja pakai jempol. Iya, semua kan jinjit Pak, jinjit gitu. Aneh kan? Oh saya baru tahu gitu ya. Gelap. Enggak guys, beneran. Jadi dia dulu katanya jempolnya masuk ke eskalator. Hancur dan harus dipotong. Guys, kalian nih 8.400 orang. Di situ ada berapa orang? Di sini 1.900 Pak. Nah, 10.000 orang yang nonton ini, kalian komen ke TikTok Ibas, Bang, emang bener nggak punya jempol kaki? Tanya, Bang, emang bener kata Selos nggak punya jempol kaki? Oh pencarian nanti. Beneran ini PA bukan gimmick, bener. Ih, Selos itu yang bisa dipegang omongannya. Selos bisa sampai di titik ini karena integritasnya. Real. Makanya kaget, kok dia pukulannya bisa oke gitu. Bisa main basket lu, bisa loncat lu. Makanya, saya baru tahu ya. Tapi dia bilang nggak ngaruh katanya. Mungkin dia udah terbiasa kali. Jadi Dia terbiasa mungkin. kakinya gini. Empat jarinya itu udah jadi jempol Pak. Biar nggak terusin itu pro. Yang ketiga, saya di Adam sih. Adam. Oke. Jadi nggak ada yang tersinggung ya, ini menurut saya ya. Yang kedua, ini semua ya, semua influencer Indonesia ya. Ya. Susah influencer tuh nggak banyak. Iya sih, Lawrence sih. Siapa lagi? Oke. Yang ke satu itu antara Jaden sama Andi. Yang pemenang itulah yang terbaik influencer. Uncle Kong nggak masuk. Oh iya, nggak sebut Uncle Kong lagi. Ya udah dua, Uncle Kong sama ini, sama Lauren Lee. Kalau ketemu itu yang terbaik nomor 2-nya. Wah, jadi goreng lagi. Kok ada partai baru guys? Oh iya ya, kok nggak kepikirannya? Enggak, saya kepikiran, cuman belum aja. Uncle Kong sama iya betul ya. Wah ada partai baru guys. Nah itu yang megang posisi nomor 2. Kalau itu yang menang, kalau diantara mereka menang. Kamu kenapa Jaden Andi nomor 1? Wah gila sih memang. Dua-duanya bagus sih sebenarnya. Andi harusnya udah bisa main pro. Bukan udah bisa ya. Bisa main pro. Dia main 5 rode loh, ini 5 rode loh. Itu makanya mereka udah harusnya main pro sebenarnya. Udah influencer rasa pro sih itu. Jaden kayaknya udah peringkat 1 di ICB dunia deh. Iya. Kayaknya ya. Kalau nggak salah. Kalau tak silap. Paris nggak masuk karena dia pro. Kalau Paris di influencer ya dia top 1 lah. Kalau